Sahabat Giri Muda semuanya, ini salah satu tokoh dan saya bisa bilang tokoh muda ya. Dia alumni dari Unggiri yang kemudian punya sense of research cukup bagus dan coba dimanifestasikan dalam bentuk yang namanya wisata atau dalam dunia wisata dalam artian wisata ini juga basisnya dengan informasi digital, Digital. memframe dengan satu kanal atau dua gitu, satu Bojonegoro Story, yang kedua Hello Bojonegoro. Ya, di tahun 1814 itu Raffles menjadikan Jipang sebagai residen tersendiri. Oke. Gitu. Ketika menjadi residen itu membawai afdeling atau kabupaten. Kabupatennya. Ada Panolan, ada Padangan, ada Sekaran, terus ada Rajakosi, terus ada Burno. Terus kemudian baru terjawab kemarin di tahun 2023 itu terjawab bahwa legenda Angling Dharma ini bagian daripada karya sastra Jawa Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali di program podcast Terus Tumbuh Menjelajah Wacana Menggapai Makna bersama saya Ahmad Anfasul Marom, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Riset dan Inovasi Unugiri Bojonegoro. Telah hadir kali ini anak muda, penggerak sejarah dan budaya Kota Bojonegoro, sahabat Andre Purwanto, atau yang biasa dipanggil Andre. Jadi Mas Andre ini pemirsa adalah seorang founder ya Bojonegoro History yang kalau kemudian kita ikuti di sosial media Instagram ataupun TikTok itu cukup aktif dan followernya banyak sekali terkait dengan konten-konten yang mengangkat sejarah dan budaya Bojonegoro. Mas, kita bicara soal menelusuri sejak akar sejarah Bojonegoro ya. Jadi saya pengen tahu deh, gimana ceritanya kok kemudian tiba-tiba membuat Bojonegoro Story ini? Oke, baik Mas. Jadi di tahun 2018 itu kan aku sudah mulai dengan menyukai dunia sastra ya, makanya dulu itu sering baca-baca novel, baik puisi maupun prosa dan lain-lain kayak gitu. Terus kemudian juga menulis tentang cerita pendek di media online maupun media cetak gitu. Terus kemudian di tahun 2022 aku sudah mulai untuk bergeliat untuk kemudian mendalami lagi dari persoalan sejarah baik budaya yang ada di Bojonegoro. Kemudian ketemulah dengan budayawan-budayawan Bojonegoro. Aku ikut diskusinya, ikut forum-forum kecilnya, ikut telusur di beberapa tempat kayak gitu. Namun komunitas ini kan segmented banget Mas. Maksudnya yang saya ikuti yang pertama itu kan di di Bojonegoro tempo dulu itu kan orang-orang sepuh lah, maksudnya budayawan-budayawan memang sepuh yang membicarakan soal budaya Bojonegoro. Terus kemudian saya pribadi ini kan juga suka dengan dunia konten Mas, konten media sosial gitu loh, bikin konten dengan topik-topik tertentu. Yang sebelumnya aku bikin sastra, terus kemudian aku tertarik di dunia sejarah dan budaya, akhirnya aku mencari informasi dengan riset di beberapa literatur itu, baik di buku sejarah Kabupaten Bojonegoro, terbitan pertama yang 1900. Jadi kamu riset itu ya? Iya, aku riset, itu ya? aku riset sendiri gitu. Terus kemudian menemu buku sejarah yang agak tua juga di 1977 karyanya Pak Suparno Mawiku. Jadi di situ ini kok menarik gitu loh. Maksudnya menarik itu gini. Aku kan juga hidup di Bojonegoro Mas ya, di Sugiwaras juga. Kamu asli mana? Aku asli Sugiwaras. Sugiwaras. Ya, Sugiwaras itu bagian daripada wilayah dataran atau lereng Gunung Pandan lah. Karena dekat dengan Gunung Pandan. Gitu, bukan dekat dengan Bengawan. Jadi kan gitu. kawasan selatan ya? Kawasan selatan, gitu. Ya, karena dari kecil itu kan saya sering mendengarkan yang namanya sejarah Bojonegoro ini kan
kayak Angling Dharma kayak gitu loh, yang Itu lebih. kan ada itu di filmnya itu, sampai di Iya, kan, ha? ya di filmnya ada. Cuma kan untuk kemudian film menjadi setting area klaim Angling Dharma ada di Bojonegoro, ada di Ada Pati. situsnya enggak itu kira-kira? Ya, Kamu ya temukan. katanya petilasan juga di Kalitidung. Oke. Kayak gitu. Terus kemudian baru terjawab kemarin di tahun 2023 itu terjawab bahwa legenda Angling Dharma ini bagian daripada karya sastra Jawa Baru. Jawa Baru, maksudnya Jawa Baru itu adalah yang ada di serat babat Angling Dharma yang ditulis di abad 19 kayak gitu loh. Terus kemudian menjadi setting area klaim, maksudku klaim. Kan beberapa kabupaten kan klaim ini, ada Pati ya, klaim, terus Bojonegoro juga klaim, dan lain juga klaim. Dan memang apa ya, ya fenomenal banget Angling Dharma itu sampai apa ya, semua ikonik itu ya. Jadi selamat datang di Bojonegoro itu selamat datang di bumi Angling Dharma kayak gitu. Makanya kita terus mencari, maksudnya secara pribadi ini, kenapa sih kalau kita ada sumber-sumber terbaru, ya enggak, yang selayaknya untuk dijadikan sebagai referensi diskusi sejarah, kenapa enggak ada ruang-ruang dialog misalnya, maksudnya komunitas maupun kelompok-kelompok kecil ini, atau yang memang giat di dunia budaya ini, kenapa sih tidak mendiskusikan tentang sejarah-sejarah Bojonegoro lebih dalam lagi gitu loh, selain daripada legenda Angling Dharma kan gitu. Nah, aku cepatlah tadi kamu sebut tertarik di dunia sastra, lalu bicara soal sejarah. Itu kan tahun 2019 ya. Iya. Terus 2019 itu posisimu sebagai apa? Anak muda, SMP, SMA? Ya, 2019 aku masih mahasiswa di Unugri. Oh, kamu mahasiswa sini? Iya, aku mahasiswa. Fakultas apa dulu? Aku PAI. Enggak, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Jurusan PAI. Lah kok kemudian interestmu bisa cukup intens di dunia sastra dan sejarah ini gimana? Apa yang mau membuat kamu begitu passionate ya? Artinya itu kan sebenarnya secara keilmuan bisa jadi ya bertolak belakang lah Mas dengan jurusan atau prodi di Tarbiyah. Ya karena aku sering kumpul sama kelompok-kelompok komunitas di luar gitu. Misal aku kelompok itu ada Purnama Sastra di luar gitu. Maksudnya kelompok budaya-budaya di Bojonegoro untuk melajari tentang kebudayaan itu Purnama Sastra. Terus kemudian aku sempat juga mendirikan komunitas sendiri namanya Semata Sastra. Semata Sastra. Di sini, di kampus ini? Di Bojonegoro. Oh, di Bojonegoro. Dan itu juga pernah berkembang. Enggak ya di sela-sela kuliah itu. Terus sampai bisa bertahan dan lain-lain. Keren juga ya. Terus diteruskan anak Unugri juga loh sekarang. Semata Sastra itu diteruskan anak Unugri juga. Maksudnya masih ada banyak yang ikut untuk belajar sastra di sana. Gitu. Menurutku ini menarik ya, Mas Andre ya. Kamu sebelah dari latar belakang yang cukup berbeda keilmuan, tapi mempunyai linkage dengan sastrawan, budayawan, dan saya pikir itu nggak asal-asalan, karena kamu gelitnya dengan riset. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kalau yang sudah kamu jalani riset untuk sampai menjadi sebuah kanal Bojonegoro History dan kemudian menjadi rujukan teman-teman ini kan sebenarnya menjadi rujukan kan, mau tidak mau itu. Apa saja yang sudah kamu jalani dengan Bojonegoro History itu? Wah banyak banget Mas. Jadi ya, satu-satu lah. Pertama itu kan, ini Bojonegoro kan kata orang-orang itu kan udah lama ya maksudnya kan gitu. Cuma kota tua maksudnya. Maksudnya ternyata kan kalau dari misal kita bisa baca di History of Java, karyanya Raffles kayak gitu. Ini menarik. Jadi Jenderal Gubernur Hindia Belanda waktu Raffles itu kan dia melakukan traveling ya. Maksudnya traveling itu dia jalan-jalan di Pulau Jawa, kemudian mencatat atau meriset beberapa situs yang ada ditemukan di beberapa daerah kayak gitu. Nah, salah satunya Raffles itu kan apa ya? Yang membuka keran apa ya? Salah satu bahwa sejarah Jawa ini loh memang sangat kompleks ditulis oleh Raffles. Salah satunya Bojonegoro itu juga gitu loh. Yang dikenal dengan dulu itu Jipang. Oh, sejarah awal itu Bojonegoro namanya itu Jipang. Apa yang kemudian membuat Bojonegoro berganti Jipang itu? Apa persoalan penaklukan kolonialisme atau memang ada peristiwa besar yang membentuk nama Bojonegoro itu apa sih? Iya, tapi menarik. Maksudnya karena di seluruh Indonesia itu kan nama lama Bojonegoro kan nggak ada, Mas. Ya memang sengaja dihapus sama pemerintah kolonial kayak gitu loh. Misalnya Jipang itu bahwa sudah ditulis dalam Prasasti Merbong misal. Prasasti Merbong itu ditulis di tahun 1246 Masehi. Jadi Prasasti Merbong itu
menyebut wilayah Jipang kayak gitu loh sebagai tanah Sima atau Swatantra gitu. Maksudnya ini sudah menjadi sumber primer untuk kita mencari dan menggali lagi flashback ke belakang untuk menelusuri akar sejarah Bojonegoro. Dan wilayah Jipang ini sepenuhnya Bojonegoro, Mas. Sebagian Blora. Sebagian Grobogan. Karena menarik. Itu kenapa tadi mungkin Pak Angling Darmo itu menjadi klaim sana sini ya? Iya enggak. Atau gimana? Enggak, itu terpisah. Terpisah. Tidak ada hubungannya Mbak Angling Dharma kayak gitu. Terus kemudian Jipang itu kan menjadi bagian daripada wilayah kerajaan ya. Kerajaan Jawa yang dipimpin oleh seorang Tumenggung. Itu di abad 17. Kan itu. Apa kerajaannya itu? Ya, maksudnya masih di bawah Mataram. Mataram kan ya, gitu. masa Mataram ya. Terus kemudian kan tahun 1755 itu terjadi Pagianti. Kan gitu. Ya, Pagianti ini menarik kan gitu. Menariknya adalah ternyata Bojonegoro pada waktu itu dibagi atau masuk wilayah Kesultanan. Yogyakarta kan gitu. Masuk bagian dari Yogyakarta ya. Yogyakarta. Pagianti itu ya. Pagianti. Terus Blora dan Panolan. Kan Jipang kan Panolan juga kan masuk ke diikut ke Surakarta kan gitu. Nah, terus kemudian ketika zamannya Raffles itu dia mengukur ulang wilayah Jipang itu tadi. Makanya di tahun 1814 itu Raffles menjadikan Jipang sebagai residen tersendiri. Gitu. Ketika menjadi residen itu membawai afdeling atau kabupaten. Ada Panolan, ada Padangan, ada Sekaran, terus ada Rajakosi, terus ada Burno. Kampungku tuh Burno itu. Kampung jenengan. Pernah jadi ini enggak? Kalau Padangan kan pernah jadi ibu kota ya? Iya, benar. Burno ada sejarah itu enggak? Ada. Terus jadi ada pergeseran-geseran gitu ya ibu kotanya? Terus ada 6 kan, maksudnya setelah ada 6 kabupaten mau, ternyata bahwa pusat ibu kota itu semuanya berada di tepi Bengawan. Tolong ceritakan itu. Karena di tahun 1800 arus lalu lintas perdagangan itu masih menggunakan transportasi sungai. Masuk kan akal. gitu. Ya. Makanya kalau membicarakan soal Bojonegoro berarti harus membicarakan soal kebudayaan yang lahir dari Bengawan dong, dan pegunungan kapur dan hutan. Karena enak Mas, maksudnya secara topografi wilayah itu bisa dibaca kayak gitu loh. Nah, makanya di tahun 1814 sampai 15, kemudian 16 rentetan ini, pusat ibu kota Jipang selalu berpindah dari Panolan ke Padangan. Karena Padangan pada waktu itu dikenal sebagai Bandar Niaga Sungai. Apa maksudnya Bandar Niaga Sungai itu adalah produk-produk Jawa yang diimpor maupun diekspor dari luar maupun dalam, ya kan? Itu lewat dari Kalimiring, Gresik menuju Padangan. Itu kalau ditelisik sampai sekarang kira-kira apa namanya? Kalau orang bilang kalau laut kan pelabuhan ya. Itu terminal atau tempat-tempat berlabuhnya kapal itu di mana saja? Di jembatan. Sekarang jadi bandar itu. Wilayah bandar. Dan pasar Padangan itu terkenal dari Balai Kambang. Kalau boleh tahu itu terus apa kalau kemudian menjadi bandar niaga itu kan artinya ada yang diniagakan. Produk apa yang kemudian muncul masuk di Bojonegoro tahun-tahun itu? Kalau di tahun 1800 itu sudah mulai garam, Mas. Garam. Berarti garam dari luar dong? Iya, dari luar. Kita nggak punya laut. Iya kan dikirim ke dalam. Kan gitu, dikirim ke dalam gitu. Dan makanya kan kepentingan Belanda itu kan ngeri banget, Mas. Dia itu sudah visioner banget loh, juga sudah membaca ekonomi ke depan ya enggak. Makanya ketika Bengawan itu masih menjadi transportasi besar, dia punya ide gila. Apa itu? Yang namanya Solo Valley Werken. Nah, tolong diartikan itu. Solo Valley Werken. Atau orang-orang ini menyebut gawan kembar. Jadi Belanda ini mau bikin Bengawan Solo 2. Yang dimulai dua kanal gitu. Dua kanal yang sama-sama besar. Kan gitu. Lah, dia itu mulai dari hari ini yang dibangun Bendungan Karangnongko. Itu sudah rancangan Belanda. Gitu. Itu sudah dikawal. Tapi nggak sampai jadi ya proyek itu ya? Nggak sampai jadi karena ratusan gulden itu wis bangkrut. Belanda itu dinyatakan bangkrut dan dinyatakan berhenti juga di abad 19 kan gitu. Kalau kita lihat topografi kamu bilang tadi kan sebenarnya satu soal Bengawan, yang kedua Gunung Kapur, pegunungan Kapur, terus hutan. Ngeri banget hutannya. Hutan itu kalau kemudian saya masa kecil itu kan gede-gede banget. Iya.
Banyak sejarah Bojonegoro itu kan bisa dibilang benar hutan jati terbesar. Besar. Bahkan galangan-galangan kapal, ya kan? Kapal itu. Maksudnya jati bahan-bahannya itu dicari atau diekspor dari Blora Bojonegoro. Karena bicara sejarah ini kan kita tidak bisa melepaskan wilayah Blora dan Bojonegoro, Mas. Apalagi Pegunungan Kendeng. Tapi kan ini kemudian gitu. Ini kan yang sebelum yang kamu bilang niaga itu kan sekarang sudah mulai nggak kelihatan ya. Iya. Hutannya nggak kelihatan. Kalau kemudian kita lihat basis pertanian dan menghidupi, kalau salah satu tembakau itu kalau di kawasan benar Bengawan Solo itu juga nggak begitu nampak ya belakangan ini ya. Tapi Borno itu juga bagian daripada perkebunan tembakau besar loh, Mas. Iya. Misal itu ketika Bupati Tirtonoto di tahun 1855. Kamu lebih ngerti daripada aku, dia mengirim surat ya kan kepada Residen Rembang pada waktu itu untuk menghapus yang namanya tanam paksa kan gitu. Ini loh petani-petani tembakau di Borno ini loh biar sejahtera tuh kayak gimana gitu loh. Tahun berapa itu? Itu tahun di 1855. Berarti masih di masa-masa VOC itu ya? Benar. Di India Belanda itu ya? Di India Belanda. Itu. Dan Bojonegoro baru berapa tahun? Oh iya, belum bicara kita soal tadi maksudnya kita berapa tahun sih Bojonegoro ini? Iya benar, ya kira-kira 150-an tahun lah baru. Ya karena Bojonegoro baru lahir di 1828. Tapi kan artinya lebih tua daripada Indonesia kan? Bener. Iya kalau Indonesia 1945. Iya, lebih tua. Iya benar. Nah aku pikir ini tadi Mas, kalau misalkan ada beberapa niaga itu ya, yang kemudian penghasil gitu, tembakau, lalu kemudian jati. Kok sepanjang waktu itu kok kita dikenal sebagai tertinggal dan miskin ya? Bojonegoro, maaf ya. Padahal kaya ya. Padahal kaya ya. Sumber daya. Coba kalau kemudian saya mau coba untuk ngajak teman-teman katakan diri muda yang ada di sini. Di masa-masa itu tidak sedikit orang kemudian inferior dengan dirinya sebagai orang Bojonegoro. Oke. Ketika ditanya orang mana, Bojonegoro itu identik dengan satu tempat selatan, jadi seringkali kemudian kekeringan, dan tempat di utara seringkali kebanjiran. Jadi kalau udah musim hujan bakal kebanjiran, kalau musim kemarau kesulitan air. Nah, itu kemudian membangun stigma yang terus-menerus berjalan sampai bertahun-tahun di generasi mungkin di generasiku ya, atau di generasi kalian masih ada rasa inferiorita apa enggak ya? Karena ya mungkin sekarang sudah agak beda ya, bukan soal apa tadi, tembakau atau kemudian hutan, tapi ada minyak, bro. Bener. Tapi sebelum itu saya ingin tahu, gimana pernah atau terkait dengan inferior orang Bojonegoro, dan kamu membangkitkan itu dengan sebuah cerita yang keren sekali ya di Bojonegoro History itu. Gimana ceritanya mengajak anak muda melek sejarah dan bangga dengan budaya yang ada di Bojonegoro? Ya karena dengan pendekatan apa ya Mas, edukatif Mas. Maksudnya adalah teman-teman ini cobalah ya belajar tentang kebudayaan orang-orang dulu itu gimana gitu loh. Terus terutama kalau memang daerah Wonocolo yang mulai dieksploitasi oleh Belanda. Wonocolo itu mana? Bukannya Surabaya? Texas. Oh, di Wonocolo sini, Wonocolo yang Texas ini. Jadi kita punya satu destinasi wisata, lahan sumur tua itu namanya di Wonocolo atau Mas Andri bilang Texas Wonocolo. Itu bukan di Amerika, di Wonocolo. Dan itu kan mulai dieksploitasi kan tahun 1893 gitu loh. 1993. Itu mulai dieksploitasi tentang minyak. Atas potensi minyak itulah ambisi Belanda membangun Solo Valley. Itu 1993. 1800. Oh, 800. 93 dan 4. Antara itu. Makanya potensi itulah Belanda itu berambisi untuk membangun Solo Valley untuk memperlancar transportasi perdagangan tadi, bisa ngirim ke sana, ngirim sini sampai ke pelabuhan Ujung Galuh sana Gresik. Mungkin kayak gitu. Surabaya ya. Terus kenapa sih Bojonegoro itu kan terkenal miskin banget, Mas? Miskin banget. Maksudnya miskin itu sampai mengalami endemik kemiskinan. Ya kan? Endemik kemiskinan itu di tahun 1939. Sampai gizi buruk, Mas. Gak tega kan dulu. Nek ngene majalah-majalah Belanda itu ada foto-fotonya juga.
ya kan, ada fotonya, terus pabrik-pabrik tembakau dialihkan menjadi rumah sakit dan lain-lain. Orang-orang pada di ini itu di tahun 1939 tadi. Kenapa sangat miskin? Atas kekayaan sumber daya mineral yang ada di Bojonegoro itu sudah habis atas olah pemerintah Hindia Belanda. Adanya monopoli hutan jati, eksploitasi minyak bumi, sumber mineral dan lain-lain, semua habis, Mas. Padahal kita kaya sejak awal. Makanya politik pecah belah itu sangat efektif dilakukan di wilayah Jipang. Ya, maksudnya gimana pecah belah? Pecah belah itu pecah siapa dengan siapa? Ya maksudnya ini harus diadu domba dong. Antara bupati satu dengan bupati lainnya. Misal Bupati Panolan dengan Padangan. Terus irisannya dengan Racekesi. Kan gini. Ini kan antara mana pribumi yang tidak pro dengan Belanda, mana pribumi yang harus memerdekakan tanahnya sendiri. Jadi model-model itu sebenarnya sudah dari dulu. Ya wes dari dulu, Mas. Maksudnya yang bagian dari ini gitu. Kalau gitu, maksudnya ada sosok Sosrodininggo tadi. Yang kita ngomongin Hindia Belanda ya, bukan Indonesia ya. Udah Indonesia. Hindia Belanda. Gitu. Makanya ada jembatan yang namanya Sosrodilogo. Kan ikonik banget kan? Jembatan loh ya, maksudnya pemerintah Bojonegoro itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang tidak tunduk terhadap pemerintah kolonial itu adalah salah satunya Sosrodilogo tadi. Kan gitu. Makanya Jipang dihapus diganti Kabupaten Racekesi. Kan gitu. Di tahun 1824 sampai 1828. Itu Racekesi masa kabupatennya. Ya. Habis itu dihapus semua. Jipang dihapus, Racekesi dihapus. Terus 1828 ganti Bojanegara. Itu promosi. Kasih info pemirsa. Bojanegara. Oh no, Bojanegara. Jadi bukan Bojonegoro ya? Enggak, Bojanegara. Tapi memang aksara Jawa waktu itu kan sebenarnya lebih ke A ya. Ke A. Ya. Kan Angling Dar. Ya gitu. Bojanegara. Oke. Mas kembali pada ini ya. Ini kan menarik ya. Saya ini masih miss loh. Kamu ini kan PAI, Pendidikan Agama Islam. Agama Islam, ya. Menyelami begitu rupa. Apa kamu juga menyelami manuskrip yang ada terkait dengan tingkat? Ini kan tadi bicara soal tinggalan situs yang ada ya. Saya pikir kalau kemudian bicara Bengawan Solo itu kan berarti bukannya peradaban perniagaan, tapi peradaban keilmuan. Yang bisa jadi kawasan ini yang kemudian mentransmisi keilmuan-keilmuan intelektual masuk di kota ini. Ada nggak cerita-cerita ke sana itu atau manuskrip yang bisa digambarkan? Ya kalau manuskrip ada, cuma yang lebih spesifik atau spesialis. Ya maksudku aku enggak pernah membicarakan soal manuskrip. Misal manuskrip peradaban Islam itu ya ada Mas Rizky. Oke. Jadi kamu ini sebenarnya ada anak muda itu ada banyak. Pak ini yang concern di sini itu. Dan Mas Rizky itu yang memang yang fokus di sisi peradaban Islamnya. Perkembangan dan pertumbuhan Islam dari Bengawan. Kayak gitu. Ini bisa menjadi penyebaran. Next ini ya. Next bincang pakar, next podcast yang selanjutnya. Mas Rizky itu. Terus di Bojonegoro History itu juga banyak berangkat dari orang-orang yang lulus sejarah, Mas. Orang-orang yang lulus sejarah. Ya, memang jurusan sejarah. Tapi dari luar. Karena apa? Karena dari luar itu maksudmu gimana? Maksudnya di luar Bojonegoro. Atau maksudnya kuliahnya di luar Bojonegoro. Dia ambil sejarah sejarah klasik, misal sejarah murni, sejarah ini. Makanya kalau ada yang penelitian di Bojonegoro, yang soal sejarah itu pasti hubungin saya. Di DM Instagram. Kak, mohon maaf minta ini topik ini loh. Ada datanya enggak? Gitu. Kamu udah menjadi ini ya, point of reference-nya tokoh muda bicara sejarah Bojonegoro ya? Ya bukan tokoh, Mas, maksudnya kan. Tapi kan saya yakin kamu bagian dari intelektual. Ya. Ini yang membedakan. Jadi sahabat-sahabat Giri Muda ya, apa yang membedakan seorang akademisi dan intelektual? Sahabat Andre ini bisa dibilang intelektual karena dia bukan hanya menekuni ini dalam dunia ruang sekolah, tapi juga dia turun ke lapangan sampai kemudian dia mencari data. Mungkin nggak tahu, dia menggunakan uang sendiri bisa jadi ya, menggunakan uang sendiri untuk tergerak melakukan itu. Iya sendiri Mas, pribadi. Kan? Nah itu dia yang membedakan. Mungkin akademisi yang lain akan penelitian kalau ada anggaran gitu. Nah dia ini nggak ada anggaran, itu jalan Mas. Dia tetap jalan. Kenapa? Karena keterbelahan intelektualitasnya terhadap isu yang bicara sejarah, budaya
Bojonegoro. Ini kan kita sedikit ngomong Jawa. Kalau kemudian itu Bojonegoro History kan kamu sudah cukup ini ya. Saya dengar kan kamu juga meng-create satu, tadi kan kamu punya satu keahlian bicara soal digital, lalu kamu bicara punya sense of editing gitu ya. Saya lihat salah satu kolaborasi Bojonegoro History itu adalah Halo Bojonegoro. Itu siapa yang inisiasi? Kalau Halo Bojonegoro itu sebelumnya itu adalah akun salah satu wisata yang ada di Bojonegoro. Kan gitu. Terus kemudian username itu tak ganti, namanya Halo. Ya jadi kamu juga itu? Ya aku juga. Jadi banyak Mas punya aku itu. Aku dulu pas di sastra itu punya namanya Sabda Literasi. Itu punya WordPress, punya Blogspot, banyak karya-karyaku di sana. Aku nulis tentang bidang sastra di sana. Gila bro. Aku sering nulis dulu di sana di Sabda Literasi. Dan Sabda Literasi hari ini tak pegangin ke temanku, ini rumah isi-isi puisi gitu. Kalau diisi siapa kayak gitu. Terus aku pegangin nama Bojonegoro History. Itu punya produk unggulan Mas, Bojonegoro History. Maksudnya apa itu produk unggulan? Itu namanya adalah sebagai agensi wisata lokal. Jadi kamu sudah memproyeksi ini nanti bisa menjadi kanal agensi wisata di Bojonegoro. Dan kenapa semua data tidak saya publikasi ke Bojonegoro History? Karena ada beberapa yang sifatnya private, yang bisa diakses secara eksklusif. Aku ingin tahu ini sejarahnya tentang si A. Ya udah, aku nawarkan yang namanya Bojonegoro Walking Tour. Aku pernah lihat itu. Jadi kalau misalkan ada berita di sosial media walking tour yang ada di Padangan kalau nggak salah ya Padangan juga pernah, di kota juga pernah. Itu kamu yang inisiasi? Iya, aku yang inisiasi pertama kali. Ya adanya Bojonegoro Story. Jadi penelitian ini kalau nggak digituin nanti buat transport penelitian lanjutan gimana? Kadang kan mereka mikir itu juga untuk keberlanjutan itu loh Mas. Jadi betul. Tanpa ada sumbangan proposal pun tetap jalan lah. Namanya hobi, hobi dan tetap belajar. Yang cocok jadi warek kerja sama riset itu kamu deh kayaknya. Sahabat Giri Muda semuanya, ini salah satu tokoh dan saya bisa bilang tokoh muda ya. Dia alumni dari UNU Giri yang kemudian punya sense of research cukup bagus dan coba dimanifestasikan dalam bentuk yang namanya wisata atau dalam dunia wisata. Dalam artian wisata ini juga biasanya dengan informasi digital, memframe dengan satu kanal atau dua gitu, satu Bojonegoro History, yang kedua Halo Bojonegoro. Saya merasa beruntung ya mempunyai alumni ini yang saya kira cukup menjanjikan untuk diajak kolaborasi riset itu ya terkait dengan Bojonegoro atau lokal history city Bojonegoro ini, Bojonegoro City. Mas Andre, terakhir nih, apa yang membuat sampean ini ya begitu merasa bangga ya, proud of Bojonegoro itu apa, sampai kemudian membuat berbagai macam upaya mengenalkan Bojonegoro, menelusuri jejak sejarah Bojonegoro, sampai mengajak anak-anak muda untuk walking tour dari satu daerah. Saya dengar kemarin juga ke Burno gitu kan? Ke Burno juga. Ke mana? Ke Gunung Pandan juga. Gunung Pandan. Dan saya kira bisa sedikit banyak cerita ya, titik-titik lokasi mana yang dipilih dan kenapa itu menjadi aksentuasi sampean. Baik, karena Bojonegoro Walking Tour itu kan sebenarnya yang namanya program-program walking tour itu kan di kota-kota besar ada Mas ya. Kenapa sih di Bojonegoro itu masih sunyi dan sepi gitu loh? Iya, itu kenapa? Kenapa dulu itu loh? Itu juga pertanyaan saya kan sekarang. Itu kenapa? Dan akhirnya juga teman-teman yang sebelum saya yang geliat di dunia budaya itu juga resah dan kesulitan gitu loh. Sebelum aku juga ikut andil di dalamnya gitu loh. Nah, makanya kenapa sih di Bojonegoro itu kan banyak tinggalan-tinggalan Mas ya. Misal kalau kita bicara tentang agresi militer misal di wilayah kota kan gitu. Misal ada sejarahnya, misal agresi militer di rentan waktu di 1949. Itu banyak bangunan-bangunan kawasan kota hancur Mas. Itu aku sedih sekali. Saya tuh kan kapan hari datang ke sini mencari bangunan heritage. Nggak nemu. Udah
perasaan kecil dulu ada namanya gedung Raja Besi, gedung bioskop itu mungkin juga bagian dari sejarah yang penting ya untuk dijadikan museum. Bojonegoro, Museum Raja Besi. Raja Besi gitu kan. Dan museum juga selalu berpindah-pindah dari A ke B ke C, dan maksudnya pindah-pindah lain. Nah, misalnya kita di mana sih mencari titik lokasi apa ya, kantor bupati yang dulu kayak gitu. Itu ada semua di majalah Lokomotif, itu ada semua. Ada desainnya. Ini kawasan Kauman, ini kawasan Eropa, Pecinan itu di sini. Ada ini ya, ada ini semua. Apa namanya? Lokalitasnya ya, Mas. Lokalitasnya, maksudnya gitu. Nah, makanya kemarin tuh aku mulai walking tour itu dari kota. Ayolah kita masuk ke pendopo gitu. Ayolah kita bicara tentang alun-alun. Alun-alun itu bukan hanya sekedar tempat pengemis. Ya, mohon maaf ya, ini sekedar untuk maksudnya Mas. Itu gimana? Ya maksudnya setiap hari itu saat ini ada rame banget Mas tuh gitu loh. Itu bisa dievaluasi lah untuk lebih baik lah, maksudnya demi kenyamanan lah maksudnya ngono. Kayak alun-alun kayak gitu. Terus kita pun juga Bojonegoro itu pernah menjadi residen tersendiri, Mas, yang meliputi tahun 1929. Oke, itu menjadi residen. Ya, meliputi mana saja itu? Yang meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan. Oke. Kantor residennya di Bojonegoro. Betul, sekarang jadi Bakorwil. Terus kantor asistennya berada di kabupaten lain. Kenapa kan kayak gitu? Pilihannya Bojonegoro ya? Kalau kemudian bisa dilihat kan sebenarnya mana itu tadi? Lamongan, Tuban itu kan juga cukup besar ya. Cukup besar. Bahkan Lamongan kayaknya punya ini juga ya, punya pelabuhan juga. Iya. Apalagi sejarahnya. Kenapa titiknya di Bojonegoro ya? Ya karena sebelumnya Bojonegoro ikut residen Rembang. Gitu. Terus kemudian dimekarkan, ya kan? Pemekaran dari residen Rembang kemudian menjadi residen tersendiri. Itu keputusan politik kerajaan mungkin ya. Bener, maksudnya memang apa ya, yang sudah diproyeksikan oleh pemerintah kolonial. Kolonial ya, ya kan, untuk administrasi itu agar lebih mudah dan efisien. Kan gitu. Tergantung kepentingannya lah, ekonominya apa waktu itu. Cuma sebelumnya itu Bojonegoro Jawa Tengah. Kan gitu. Masuk di Jawa Tengah ya? Iya, Jateng. Dan itu banyak masih belum percaya. Lah, iya mau data bicara itu kok. Ya, kita kan juga nggak bisa menyangkal. Ya, kamu kan gitu. Riset serius. Iya. Jadi kan memang, ya itu perlu disampaikan. Makanya netizen atau teman-teman kadang diskusi itu, makanya logat bahasa itu kok agak kesana gitu ya. Ini ada risetnya sama genem. Dan itu memang bagian dari itu nggak bisa dihilangkan ya. Maksudnya ada irisan-irisan sejarah masa lalu gitu ya. Dan bentuk bahasa itu. Lah makanya di pusat kota itu menjadi tujuan utama. Bagaimana sih mindset ini harus diubah ya, maksudnya secara saya pribadi juga sama teman-teman. Bagaimana sih Bojonegoro itu terkenal gitu? Dengan wisatanya yang kayak gitu, kok stagnan, ya kan? Karena tidak ada kompetitor maupun agensi-agensi yang menjadi ruang untuk berwisata di Bojonegoro, khususnya di Bojonegoro. Kan gitu. Misal kalau ada Bojonegoro Walking Tour 10 kompetitor aja, kan ramai kan? Ya kan, rame itu maksudnya pada buka rute sendiri. Ini rutenya kemana? Walking tournya ke Gunung Pandan, ya kan? Kita belajar tentang situs di sana apa. Ada Banyu Kuning, Banyu Anget, ada ini dan lain-lain. Kan banyak. Jadi rumus pasarnya memang harus munculkan banyak kompetitor. Banyak kompetitor. Iya betul. Nanti dia akan membuka rute masing-masing. Kita akan walking tour di Pecinan misal. Kita bicara soal saudagar Tionghoa yang berkembang dan tumbuh di tepi Bengawan di wilayah Pecinan kayak apa. Bangunannya masih enggak. Kamu visioner sekali ya. Yuk. Untuk menciptakan ekosistem wisata loh. Kan sulit, Mas. Kalau orang kemudian punya basis model yang kuat akan melihat, oh ini cukup saya aja main ini, monopoli kan. Kamu kan berikan ruang ini. Gimana kita bikin rame-rame, kompetitor akan melihat di pasar ya. Tapi ini menarik ya, anak-anak muda kemudian tergerak untuk melakukan melek sejarah, melek budaya dengan kemudian membangun semangat mengajak teman-teman muda yang lain. Sejauh ini nih, ya sudah sebutlah kalau udah perjalanan kamu nilai ya dari 1 sampai 10 itu untuk mengangkat lokal wisata Bojonegoro dan sudah berapa itu kira-kira? Skalanya itu kamu sudah bisa dinilai berapa? Dan kalau misalkan tidak cukup kira-kira apa yang perlu untuk tingkatkan lagi ya, kalau kemudian bicara soal kompetitor kan tadi udah kamu jelaskan ya, paling nggak butuh agensi-agensi lain. Benar. Ya bagi saya untuk perkembangannya sampai hari ini tuh ya masih banyak lagi, Mas.
Maksudnya masih banyak itu masih butuh sebenarnya tim Mas, jujur ya kan. Aku ini kan timnya kan selalu bergonta-ganti Mas. Oke. Ya karena teman-teman pada nggak kuat di situ. Gitu loh kan gitu. Makanya semua itu kadang itu semua itu saya kadang yang riset, saya yang nulis. Kamu Saya yang riset, desain, sekaligus kamu yang nulis, sekaligus kamu yang desain. Terus saya yang memplanning. Ini kalau kawasan barat, selatan, timur, tengah, utara itu mana saja sih objek-objek yang diduga cagar budaya? Kan gitu. Ya, aku riset dulu lah, kemudian ketemu ini, tak konfirmasi data dengan temuan di lapangan. Oke Nah, ya. kemarin lihat peta itu. Iya. Tanya Kemarin bener ya. Sedang apa namanya itu? Sedang sedang mongkrang. Lihat dari peta, dilihat kayaknya jalurnya di sini nih. Kok geser ke kanan lagi ya? Gitu. Tapi aku suka. Kenapa? Karena kamu melihatnya itu basis dari data. Data, iya. Jadi orang mau bilang gimana juga kamu datanya bilang Datanya begitu, kan? bilang begitu, gitu loh. Mas Andre, ini PR-nya kan sebenarnya bukan hanya pada generasi tua ya, setelah old school itu ya, tapi kan anak-anak muda yang kemudian tadi yang bergerak untuk ini saja kamu masih butuh tim yang sifatnya ya silih berganti. Iya, silih kan? berganti, masuk Ya keluar, kan? masuk keluar. Ya kan? Karena soal ini, apa yang membuat mereka ini? Kalau kamu kan tough ya sudah lah kita. Ya iyalah Mas, maksudnya aku pun juga tanpa ini pun juga jalan karena hobi Mas. Aku kan modelnya Berarti kayak rumusnya pengen seneng ngerti, dulu. Aku pengen ngerti ya loh. Kalau Semakin ada jauh, semakin orang jauh. nih, guru muda tuh ya, kalau misalkan dari awal tidak begitu ngeh dengan dunia Bojonegoro gitu ya, gimana menanamkan rasa suka atau seneng menjadi terus menggeluti itu gimana kira-kira? Kan kamu perlu memaparkan ide-ide atau kemudian menularkan lah, mentransformasikan bahasa gitu ilmiahnya ya. kira-kira gitu kan, mentransfer knowledge dengan ini. Barangkali Unugiri bisa membantu gitu kan. Oh gitu. Kamu alumni ini juga kan. Iya Untuk benar. kolaborasi riset lah atau kemudian kamu sebutlah dosen-dosenmu masih banyak nggak di sini? Ya masih banyak Masih banyak lah. Nah, bisa kemudian kolaborasi nanti. Iya, maksudnya iya, tapi kan terutama hobi dulu Mas. Hobi, maksudnya hobi untuk diri sendiri itu apa hobinya? Kalau aku kan memang nulis Mas, hobi nulis. Terus diskusi sama teman-teman, terus baca-baca juga, terus memang itu menjadi dunia saya kayak gitu. Cuma kan untuk keberlanjutan ini apa kan gitu tak. Makanya kalau relate-nya sejarah itu kan, makanya semua situs di Bojonegoro tidak saya publikasi secara umum dan gratis atau cuma-cuma. Ada beberapa hal atau tempat yang memang itu saya bikin kayak wisata tadi, wisata edukasi yang gitu. Nanti siapa yang mau private tour, terus nanti ada event-event hari jadi itu aku buka ini kayak gitu. Jadi banyak Mas yang ikut itu banyak dari Pasuruan, dari Sidoarjo, Surabaya. Terus banyak lah. Keren itu. Terus Kamu udah mengkomunikasikan ini belum ke pihak katakan local government gitu di sini? Saya kira ini menarik untuk ditangkap ya. Katakan kemudian kalau Dinas Wisata Bojonegoro ajak kooperasi komunitas ini, alumni Unugiri yang cukup outstanding bicara soal wisata walking tour atau situs-situs sejarah Bojonegoro. Saya kira ini menjadi salah satu aset lokal daerah ya, lokal intelektual yang kemudian bisa dipakai keilmuannya dan pengalamannya. Baik. Gitu. Saya kira iya Mas, gak akan selesai nggak Mas. kerasa ya? Gak akan selesai nih. Aku dari tadi tuh ngomong sudah yang terakhir tuh ya. Iya, padahal terakhir. Ini nanti gak akan selesai. Sudah berapa menit sih sebenarnya sampai detik ini? Soalnya banyak. 38 menit. Saya udah bilang tadi ini yang terakhir. Iya. Ternyata belandang sampai ke sana-sana. Terima kasih ya Mas Andre Baik, Mas, sama-sama. sudah bergabung di podcast kita hari ini dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan, khususnya teman-teman sahabat-sahabat Bojonegoro yang ingin terus menelusuri sejarah dan akar budaya Bojonegoro bisa kontak ambasador kita Bojonegoro. Ini bisa menjadi ambasador loh kalau kemudian menjadi duta apa namanya? Duta wisata, bukan duta Mas Duta. Duta apa lokal wisata Bojonegoro saya kira sangat potensial. Dari saya cukup sekian dulu podcast terus tumbuh menjelajah wacana menggapai mana sampai bertemu lagi pada seri berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos.